100,2 Radio FM, radionya anak negeri. Kembali lagi nih bersama saya Elva Mutia Zahra yang akan menemani siangnya Hari Anak Negeri semua. Nah, di sini sekarang Mutia sudah ditemani oleh kakak-kakak cantik. Yang pertama siapa namanya, Kak? Halo Kak, namaku Niken Medika Sastra. Dan selanjutnya kakak yang di tengah ini siapa sih namanya? Halo, namaku Neldia Reza. Halo, nama aku Ulfa Mardius. Oke, nah di sini Mutia sudah berkumpul dengan kakak-kakak yaitu Kak Niken Medika Sastra, Kak Neldia Reza, dan Kak Ulfa Mardius. Nah, di sini kakak-kakak cantik ini akan menjelaskan tentang Nyek Canduang atau biasa disebut dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Nah, Kak Niken, apa sih yang Kak Niken ketahui tentang biografinya Nyek Canduang ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu, Kak Niken. Iya, boleh. Nah, biasanya Nyek Canduang ini nama asli beliau adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Beliau ini lahir pada hari Minggu nih, malam Senin tanggal 10 Desember 1871 Masehi, bertepatan pada Muharram 1297 Hijriah di Surau Pakan Kamis nih, Kak. Jadi di Nagari Canduang Kotolaweh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Jadi kebanggaan gak sih, Kak, kita sebagai warga Sumatera Barat? Iya. Nah, nama lengkap Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini yang saya ketahui ini adalah Muhammad Sulaiman bin Muhammad Ar-Rasul. Nah, nama kecil Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini ialah Muhammad Sulaiman. Jadi ini nama ini beliau bin Angkunan Pahi. Itu tuh kira-kira, Kak. Jadi Kak Niken, nama beliau itu bukan Nyek Canduang yang aslinya ya? Bukan, Kak. Nama beliau itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dan banyak diketahui dari buku syairnya, bahkan varian biografinya dapat diketahui dari syairnya. Ya, meski syairnya tidak mencantumkan setting waktu kelahiran secara matematik atau secara jelas, itu tetap memberi informasi setting tempat kelahiran dan tempat beliau bermukim dan bekerja gitu. Nah, di sini ada beberapa barisan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada Muhammad Sulaiman. Nah, itu namanya. Bin Muhammad Rasul, itu nama bangsanya. Dan Nagari Canduang, dilahirkan Tuhannya tetap sekarang itu adanya. Di Nagari Canduang untuk berdagang, ke akhirat juga kembali pulang. Dalam baris-baris syair Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tadi terlihat jelas alam ismihi namanya. Nama aslinya Muhammad Sulaiman. Di ujung namanya ditambah dengan nama ayahnya Muhammad Rasul. Gitu tuh, Kak. Jadi dapat kalau kita lihat-lihat ya, berarti Nyek Canduang ini panggilan Nyek Canduang bukan nama asli ya. Bukan, Kak, bukan. Ya, karena orang Minang ya, orang Sumatera Barat pasti taunya Nyek Canduang gitu ya, Kak. Nah, yang selanjutnya kepada Kak Neldia Reza nih. Gimana nih Kak Neldia Reza tentang pendidikan dari Nyek Canduang ini? Gimana sih, ceritakan sedikit ya, Kak? Nah, oke, kalau yang Nel tahu sih untuk pendidikan dari Nyek Canduang tersebut, tapi sebelumnya namanya bukan Nyek Canduang ya, itu kan nama panggilan dari kita saja gitu kan, sudah dijelaskan juga tadi oleh kakak cantik kita Kak Niken. Jadi pendidikan Sulaiman Ar-Rasuli mulai belajar di rumah tangga bersama ayahnya ulama besar, berlanjut dari surau ke surau ulama besar Minangkabau. Jadi orang-orang dulu tuh dari surau ke surau begitu, Kak Mutia, sampai ke ulama-ulama yang di Mekah. Dan pada usianya sekolah rendah, Sulaiman Ar-Rasuli tidak serta-merta dapat mengikutinya. Hal ini disebabkan karena lembaga Foxcroft atau sekolah rendah belum ada di Nagari Canduang Kotolaweh, Kendati. Jadi khusus bagi keluarga Lareh terdapat sekolah yang setingkat dengan sekolah rendah tersebut gitu, Kak Mutia. Jadi pas dia memasuki usia 10 tahun, itu di tahun 1881 Masehi atau 1307 Hijriah, Nyek Canduang diserahkan kepada Syekh Abdurrahman untuk belajar Al-Quran di Batu Hampar. Itu sih Kak Mutia yang dari riwayat pendidikannya. Terus
psikolog, Nyek Candong melanjutkan studi keagamaan ke daerah Banu Hampu pada tahun 1886 atau 12 Hijriah. Dia belajar dengan Syekh Abdus Salam di Surau Luko dan proses pembelajarannya pun diikuti dengan Syekh Abdus Salam juga tidak begitu lama karena kondisinya tidak diketahui. Gitu Kak Mutia. Jadi cukup panjang ya, Cukup jenjang panjang. pendidikan dari Nyek Candong ini ya Kak Kak Nel. Mutia. Dia juga ada beberapa pendidikannya sebelum berangkat ke Mekah juga Kak Mutia dengan beberapa syekh seperti Syekh Muhammad Arsyad, seorang keluarga Tuan Kularas Canduang, Syekh Abdus Salam gitu Kak Mutia. Iya ya, jadi memang Nyek Candong ini memang sangat-sangat pendidikannya tuh sangat gimana ya, sangat panjang jenjang pendidikannya, makanya memang menjadi orang yang orang Hebat. yang hebat dan orang yang dikenang lah oleh orang Minangkabau iya, gitu, iya, orang yang iya. berperan penting lah kayak gitu kan Nyek Iya. Candong ini. Nah selanjutnya kita masuk ke Ulfa Mardius. Gimana nih Kak Ulfa tentang kepribadian nih dari Nyek Candong ini? Mungkin bisa Kak Ulfa jelaskan sedikit gimana sih kepribadiannya Nyek Candong ini? Silakan Kak Ulfa. Baik Kak Mutia, yang saya baca kepribadian dari Nyek Candong itu adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli dengan sebutan Nyek Candong secara implisit menaruh nilai kepribadian cinta tanah air. Informasi ini ditunjukkan dalam baris syairnya di Negari Candong duduk berdagang, menunjukkan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli tinggal duduk di Candong. Ia pernah belajar di Mekah sambil menunaikan ibadah haji. Kemudian ia segera kembali. Ia pernah menunaikan ibadah haji sambil belajar. Begitulah keistimewaan dari Nyek Candong. Nyek Candong tersebut. Iya. Kemudian ia segera kembali dan bekerja sebagai guru di kampungnya sebagai bagian wilayah Indonesia. Langsung ya abis melaksanakan studi langsung bisa menjadi guru. Masya Masya Allah, Allah. keren banget ya Nyek Candong ini Keren langsung. sekali. Pernah pula ia sebagai politisi dan sebagai pejabat negara, tetapi ia tidak pernah meninggalkan Candong. Oh, jadi Nyek Candong ini sangat cinta ya dengan daerah Dengan Candong daerahnya gitu, Sumatera sendiri, Barat ya. gitu. Nyek Candong tetap menjadi sentra aktivitasnya sampai akhir hayatnya 1 Agustus 1970. Seperti dalam baris syairnya, ke akhirat juga kembali pulang. Fakta ini menunjukkan kepribadiannya yang tetap memandang kampungnya. Begitu cinta dia ke kampungnya kan dari Iya, sangat cinta kayaknya Nyek Candong ini. Justru Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sejak masa kecilnya setiap hari senantiasa dibimbing dan dibesarkan dengan nilai-nilai Islam oleh ayahnya di kampung. Keramahan alam dan masyarakat representasi ayahnya di kampung serta kesantunan dan akhlak yang terpuji menyelimuti jiwanya dalam menjalani kehidupan. Gitulah kepribadian dari Nyek Candong, Kakak Mutia yang saya ketahui dan saya baca. Oh iya, terima kasih Kak Ulfa. Nah jadi dapat kita simpulkan ya kakak-kakak semua. Jadi Nyek Tapi Candong. ada yang unik nih Kak. Apa tuh Kak? Pergi Niken? pendidikan ke Mekah Sambil langsung haji. haji. Iya kan keren Abis banget iya, kan. abis Kalau selesai pendidikan. kalau kita lihat di masa zaman dahulu ya, zaman dahulu kan dengan perekonomian yang susah, akses juga susah. Apalagi Ah, pada zaman 1800 loh. dari tahun 90-an gitu kan segalanya susah gitu kan, akses nggak susah gitu kan. Jadi seorang Nyek Candong bisa sampai ke Mekah dan langsung naik haji itu kan kayak keren banget kan Dengan kalau bahasa pendidikan. Iya. jadi Orang tuanya juga agak menonjol kalau soal agama. iya jadi dan Nyek Candong ini sejauh kemana dia melangkah dia tetap mencintai Sumatera Barat gitu, daerah Minangkabau gitu. Dia langsung Dan pulang untuk jadi seorang guru di kampung halamannya. berarti Nyek Candong ini belajar keluar dan dia bawa ilmunya dan dia sebarluaskan ilmunya ke Sumatera Barat. Makanya sepertinya orang Sumatera Barat sangat mengenang nih jasa-jasa Nyek Candong. benar, Iya benar. kan. Nah, karya-karya yang dihasilkan oleh Nyek Candong ini gimana nih Kak Niken sih karyanya yang dihasilkan oleh Nyek Candong ini? Mungkin tadi dijelaskan sama Kak Upa, kayak riwayat pendidikan sudah dijelaskan oleh Kak Nel, Iya. gimana Iya. cara kepribadian beliau sama beliau telah dijelaskan oleh Kak Ulfa. Jadi sangat mencerminkan sekali beliau itu orang yang besar, orang yang Iya. hebat gitu kan. Nah,
Kalau apalagi untuk karya-karyanya hebat, belajar di Mekah dan membawa ilmunya ke Indonesia, apalagi ke Sumatera Barat, memiliki banyak karya ilmiah yang beliau hasilkan. Yang pertama yang saya ketahui itu kayak pedoman hidup di alam Minangkabau. Asik nih cerita-cerita bukunya. Yang kedua itu kalau nggak salah Samarat Al-Ihsan. Karya ini kalau nggak salah tuh disusun berbentuk syair gitu Kak. Yang ketiga Tablik kalau nggak salah, Tablik Al-Amanat. Nah, kitab ini ditulis sebagai reaksi atas buku-buku yang ditulis oleh Haji Jalauddin tentang tarekat Naqsyabandiyah. Jadi banyak begitu karya-karya yang beliau hasilkan, tapi kan itu hanya beberapa ya Kak ya. Kalau mungkin kalau dijelaskan nggak bakalan cukup waktunya gitu. Sangat banyak dari kisah Nyek Candong ini yang harus kita sebarluaskan nih kepada generasi-generasi anak Minangkabau gitu kan, orang awak gitu kan. Nah, supaya tidak melupakan jasa-jasa dari Nyek Candong, prestasi dari Nyek Candong. Iya, karena Nyek Candong ini sangat keren ya kalau menurut saya gitu kan. Di era 90-an bisa belajar ke Mekah dan langsung naik haji itu dan membawa ilmunya ke kampung, itu sangat keren. Sangat diapresiasi Kita mencintai Minangkabau. Iya, dan BTW itu yang pepatah adat Basandi syarat Basandi Kitabullah itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli loh yang menerbitkannya. Banyak tulisan yang Emang banyak ya prestasi dan ide jeniusnya gitu. Iya, kan kita sering dengar tuh kayak adik Basandi syarat Basandi Kitabullah gitu kan. Ternyata itu Aku baru tahu Kak. iya, ternyata Aku itu baru tahu. ini aku kemarin juga sempat baca-baca juga kan kalau Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu menerbitkan banyak tulisan tentang adat Minangkabau dan memiliki andil besar dalam memperkenalkan kembali pepatah adat Basandi syarat Basandi Kitabullah gitu. Oke, jadi memang gimana ya, Nyek Candong ini saat adik Basandi Sarak Basandi Kitabullah itu masih tersebut-sebut masih terngiang-ngiang sampai sekarang, walaupun sekarang kita di era yang sudah modern gitu kan. Nah, mungkin itulah yang dapat disampaikan oleh kakak-kakak cantik semua, sahabat radio. Nah, itu yang dapat kita simpulkan. Mungkin sahabat radio yang sebelumnya tidak tahu nih gimana apa sih Nyek Candong, gimana sih ada deh, sekarang sudah tahu. Dan mungkin segitu saja ya, Mutia dan kakak-kakak semua menemani hari-harinya sahabat radio semua. Mungkin jika ada waktu lagi kita akan bercerita-cerita lagi. Mutia akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa. Dah.